Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar bersama TNI Polri mengevakuasi jenazah pemotor yang jatuh ke Sungai Batu Dengdeng, Desa Mas Ubud, Gianyar. Polda Bali mengundang konsulat jenderal sejumlah negara membahas penanganan perilaku buruk warga negara asing. Ribuan warga saling dorong berebut durian gratis di Buleleng. Saat ini sejumlah wilayah di Bali mulai memasuki musim hujan. Namun hujan tidak selalu membawa berkah. Para pedagang di pasar tradisional Kumbasari Denpasar mulai diliputi rasa cemas setiap kali cuaca mendung. Mereka khawatir hujan besar akan menyebabkan Sungai Badung meluap dan merendam barang dagangan mereka. Hujan deras yang turun beberapa hari terakhir memang menyebabkan debit air di Sungai Badung kembali naik. Kekhawatiran pedagang wajar karena mereka menempati lantai bawah pasar Kumbasari di lokasi yang berada dekat dengan bantaran sungai. Sekarang Bu, apa khawatir nggak Bu air naik lagi? Sangat khawatir. Kenapa Bu? Ya mendung sedikit, apalagi gerimis, sudah ada air talinya naik. Saya takut sekali. Saya punya barang-barang begini saja sedikit. Gitu. Habislah sudah modal saya. Sempat naik katanya lagi. Sempat naik. Saya sudah khawatir. Mau gimana? Jadinya ini apa? Mau dibawa pulang gimana? Barang cuma sedikit begini. Meski demikian, pedagang tetap memilih bertahan sambil berdoa agar hujan tidak menimbulkan banjir. Takut nanti air lagi naik. Di Beji aja di Purau. Di sungainya Bu, maksud Bu ya. Ini bagaimana Bu, cara Ibu nggak bisa jualan jadinya Bu kalau seperti nanti? Kalau naik ke sini kalau di Bejiannya udah pulang Bu. Udah pulang. Apa ada gini Bu, mungkin persiapan mungkin barang-barang dibawa pulang sebagian barang dagang? Enggak. Jadi tetap sementara dulu ya. Pedagang di pasar Kumbasari berharap pemerintah Kota Denpasar memastikan lagi sistem drainase dan tanggul Sungai Badung dalam kondisi aman, karena mereka masih khawatir dengan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Pemerintah Kabupaten Jembrana berusaha mengendalikan penyebaran penyakit rabies karena kasus penularan penyakit ini masih cukup tinggi. Saat ini tercatat ada 99 kasus positif rabies di Gumi Mekepung. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Mendoyo paling tertinggi dengan 50 kasus. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, vaksinasi gencar dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jembrana, Agus Artana Putra mengatakan, untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi, tim telah menambah jumlah personel. Antara jumlah populasi dengan jumlah vaksin yang sudah dilaksanakan itu kan masih jauh ya. Artinya kita ingin mempercepat proses, mendekatkan lah, kalau tidak bisa 100% mungkin barangkali sampai 75-80% lah. Jadi vaksin ini yang secara masif ini kita lakukan mulai tanggal 7 kemarin Oktober itu. Sudah kita sisir semua desa yang populasinya tinggi gitu ya. Jadi semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada juga tambahan karena kemarin ada kasus gigitan dan itu dinyatakan positif. Jadi ada tambahan kegiatan di samping yang sudah terjadwal. Kita juga melaksanakan vaksinasi karena urgen di daerah atau di desa yang kemarin ada kasus gigitan. 6 petugas mendapat pelatihan teknik vaksinasi dengan sistem tulup atau alat tiup. Mereka saat ini sudah dikirim ke Banjar Melaya Kerajaan, Desa Melaya untuk melakukan vaksinasi darurat. Menurut data Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana,
Saat ini capaian vaksinasi baru sekitar 50% dari jumlah populasi anjing yang mencapai sekitar 39.000 ekor. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pasien dan pengunjung. Komisi 7 DPR RI bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi akhir pekan lalu mengunjungi kawasan ekonomi Sanur. Komisi 7 yang diketuai Saleh Partaonan Daulay bersama seluruh anggota komisi langsung meninjau Rumah Sakit Bali International Hospital yang bekerjasama dengan Singapura. Mereka melihat sejumlah ruang dan peralatan di rumah sakit ini, salah satunya fasilitas terapi kanker. Bali International Hospital adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat deteksi kanker tercanggih. Kalau ini sebenarnya ada juga di Surabaya dan Maluku, tapi untuk spesifikasinya itu seperti misalnya kita kayak iPhone ya, itu ada macam spesifikasinya. Nah, ini kita ada yang paling high end ya, paling tercanggih. Dan di Indonesia hanya ada di Bali. Tapi kalau untuk teknik stereotaktik yang saya bilang untuk tumor otak itu sebenarnya juga ada di Jakarta. Tapi untuk tipe ini yang tercanggih ada di Bali. Komisi 7 DPR RI juga meninjau perkembangan kawasan ekonomi khusus Sanur yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025 silam. Kawasan ini dirancang menjadi pusat wisata medis global dan akan meningkatkan daya saing Bali serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai fasilitas seperti rumah sakit internasional, hotel bintang 5, dan pusat konvensi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.